Besok Lur, kami mampir dulu di pasar Tangmangu cari nasi buat ngisi perut. Ini katanya bosnya iki luwe. Menunya nasi bandeng. Dudu ding nasi teri. Wes ya, rasa padang-padang ya. Yang penting momen makan pengganjal perut tersampaikan. Selesai. Kami sudah sampai base camp parkir Cemoro Kandang, Lur. Nih teman-teman, kami menyiapkan packing ala depekan biar ringan dijinjing, berat dipikul. Cuma bawa rantang satu, ransum, udah cuma ini tok. Ini ransel besar, tenda ditinggal saja. Rute kali ini cuma pos 2, turun dikit, naik dikit menuju pun kawah Lawu. Tuan ote-ote. Sebelum kami naik, kami sarapan dulu. Tempat tenongannya nasi bungkus, tempatnya Ibu siapa ini? Bu Anang. Bu Anang. Desa Kisarangan. Ada gorengan, ada nasi komplit katanya. Isinya dan lain-lain, pokoknya komplit. Nasinya komplit. Ini apa? Selanjutnya setelah bayar tiket di loket pendakian, kami langsung bergerak sekitar pukul 8 pagi. Satu orang wajib membayar tiket pendakian Rp20.000. Jalur menuju pos 1 atau Taman Sari Bawah cukup licin. Maklum karena semalaman diguyur hujan. Beruntung cuaca pagi cukup cerah, karena mentari bersinar cukup hangat. Perjalanan kami kerap dikawal dengan kicauan penjaga alam asli Gunung Lawu, yaitu burung jalak lawu. Sekitar 30 menit kami sampai di pos pertama, yaitu Taman Sari Bawah. Di pos 1 ini, kami beristirahat cukup singkat, yaitu hanya sekitar 10 menit sekedar melepas dahaga. Selanjutnya tancap gas lagi menuju pos 2 Taman Sari atas. Jalan yang dilewati semakin menyempit, serta penuh dengan cekungan bekas jalan air hujan dari atas. Banyak trek yang sangat menanjak, atau dalam bahasa Jawa, sehingga cukup membuat nafas ngos-ngosan, juga dengkul atau lutut terasa panas dan gemeter. Bahkan ada grafiti iseng yang mengatakan bahwa trek yang dilewati adalah tanjakan Jiancuk, atau dalam bahasa Jawa Timuran merupakan umpatan atau khas guyonan untuk melabeli sesuatu yang dianggap hadu. Di trek ini, wajib pasang gigi atau peseneleng satu agar bisa cepat naik. Maklum tanjakan yang sangat curam memang harus lebih keras untuk mengangkat kaki. Sekitar 1 jam lebih sedikit, akhirnya tiba juga di pos 2 Taman Sari atas. Walau baru pukul 10 pagi, kami memutuskan untuk makan siang, yaitu nasi bungkus dengan lauk sayur oseng-oseng tempe dan telur dadar. Maklum kalori sarapan kami yang hanya beberapa comot pisang goreng rupanya sudah menguap di perjalanan sampai pos 2. Di pos 2 ini, banyak pendaki lain yang mendirikan tenda-tenda base camp sendiri. Namun entah mengapa, pada hari itu, tak ada pendaki lain yang berselera untuk mampir ke kawah Gunung Lawu. Dan nyatanya, memang hanya kami bertiga yang berencana ke kawah Chandra di muka Gunung Lawu. Setelah kenyang, kami lanjut menuju jalur sebenarnya ke kawah Chandra di muka. Tak lupa kami uluk salam dulu sebelum benar-benar memasuki jalur ke kawah. Entah memang suasana mistis atau banyak makhluk gaibnya, sepanjang perjalanan kami memang merasakan sedikit merinding. Dan rasa merinding kami akhirnya terjawab setelah 10 menit kami berjalan. Di bawah kami, terhampar jalur ekstrim yang harus dilewati, yaitu tebing curam setinggi 70-100 meter dengan 4 trek yang mempunyai tingkat kesulitan atau keekstriman yang berbeda-beda. Di trek pertama lumayan mudah untuk pemanasan, yaitu hanya berjarak sekitar 15 meteran. Meskipun begitu, aturan tetap berpegang pada seutas tali wajib dipatuhi.
Selanjutnya, pada trek kedua sedikit lebih sulit juga lumayan panjang sekitar 20 meteran. Tepat. Hari pagi. 20 meteran. Tekniknya bebas asal tetap berpegang pada tali. Bila perlu harus jongkok duduk, sambil menggeser posisi sambil tangan tetap berpegangan pada tali. Kalau melihat ke bawah tebing, nun jauh di bawah terlihat aliran sungai dari kawah belerang Chandra di muka. Penuh dengan batu cadas dan aroma belerang yang menyengat. Lolos dari trek kedua masih harus berjuang melewati trek ketiga dan keempat. Keduanya sama-sama ekstrim, serta jarak yang juga lebih panjang dari trek pertama dan kedua. Jadi teknik berpegangan saat meluncur, wajib menggulung pegangan tali hingga minimal sekali pada telapak tangan. Hal ini untuk menjaga agar tali tidak meleset saat dipegang. Meskipun pada tali yang ada, sudah dibuat simpul-simpul untuk menahan pegangan tangan. Lolos dari jalur tebing ekstrim, masih harus dilanjut menyusuri aliran sungai kawah ke atas. Jalan bebatuan sungai sangat licin. Jadi teknik merangkak jongkok sesekali juga perlu dilakukan. Nah sekitar 10-15 menit sampailah kawah Chandra di muka yang tersembunyi. Sampailah kawah Chandra di muka yang tersembunyi di tengah Gunung Lawu ini. Udara mendekati kawasan kawah sedikit lembab dan hangat efek dari asap belerang. Suara gemuruh kawah juga cukup membuat ciut nyali setiap pendaki yang mendekat. Maklum semburan gas dan asap belerang membumbung cukup tinggi. Dan jika arah angin kebetulan sedang tidak bersahabat bisa meluncur ke bawah. Sehingga setiap pendaki wajib berhati-hati. Berdasar panduan umum dari petugas, sekitar jam 2 siang, pendaki dianjurkan sudah meninggalkan lokasi kawah atau aliran sungai kawah. Atau setidaknya sudah bergerak naik ke pos 2 lagi di Taman Sari atas. Dari pengalaman para pendaki senior, sekitar jam 2 siang, asap belerang kawah yang sangat pekat, dan tentunya diduga juga mengandung racun kerap meluncur ke bawah. Atau terbawa arah angin yang melewati sepanjang aliran sungai menuju ke bawah. Bahkan, yang kok midun rono setengah jam pas telung jam. 4 pukul 10 ternyata baru sampai titik pos 2. Nanti turun ke kawah Chandra di muka Lawu. Ini bos-bosnya mau minta istirahat dulu. Jarene nek ra disego nasi wetenge ra well. Terutama bose sing lho sing wong Jawa asli lho, yang kelas 10 iki Ramadan. Kayak sik makan nasi sik. Bar iki lanjut meneh melihat keindahan kawah. Ini durasinya nih, packing itu sak pangan lah. Sego to, Bro. Ternyata bosnya yang Kumu ini bawa nasi sendiri. Wah buset badalah lawi mati dhewe. Saking set. Wah ngerti aku mau ditawani gelem. Padahal iki koncone mung tempe keripik.
Ternyata banyak penjaga alam di sini. Banyak jalak lawu. Ini rekan kami. Sudah siap fisik dan mental. Halo lur. Bahkan tak hanya itu, pada pukul 2 siang juga sering datang kabut tebal yang kerap dijuluki kabut Semar. Kabut sangat pekat ini juga ikut membuat kondisi aliran sungai menjadi gelap berkabut. Bagi pendaki pemula dianjurkan untuk segera meninggalkan lokasi saat kabut atau asap belerang belum turun. Di area kawah, suasana memang terasa seperti dunia lain. Ada aura mistis yang kerap kami rasakan. Entah apa nama dan bentuknya, namun kami cukup merasakan aura itu. Entah bagi kaum paranormal atau anak-anak indigo lain, mungkin bisa melihat dengan jelas aura-aura mistis di sekitar lokasi kawah Chandra di muka. Namun lepas dari aura mistis atau ekstrimnya jalur menuju kawah, jika sudah bisa berfoto dengan latar belakang asap kawah Chandra di muka Gunung Lawu, sudah cukup membuat kami puas. Setidaknya rasa penasaran kami terjawab sudah. Sehingga semua perjuangan, rasa lelah, rasa dingin, serta pegal-pegal dan ngilu di sekujur kaki cukup setimpal dengan hasil foto yang berhasil kami abadikan. Kata seorang teman, lumayanlah bisa buat pasang status atau pamer di medsos. Lur, bagi yang suka tantangan ekstrim lur, itu ada jalur ekstrim lagi loh. Tali tambangnya langsung melintang lurus, tak ada jalan setapak, langsung tebing berbatuan. Plus daun-daun kering. Syukurlah, alhamdulillah. 5 menit. 5 menit menuju kawah Chandra di muka. Etape terakhir ternyata membuat merinding juga. 90 derajat kemiringan tebing. Tuh. Gunung Lawu masih berkabut. Etape tali terakhir lur. Asli. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, saatnya berdoa lur.
Teknik merangkak, jongkok duduk wajib, tidak bisa tidak. Tuh, aliran sungai dari Gunung Lawu, di jalur kawah. Aliran sungai Purba Gunung Lawu membentuk celah. Akhirnya teman-teman, rekan-rekan seperjuangan, kita berhasil mencapai jalur aliran sungai kecil menuju kawah Candra di muka Gunung Lawu. Setelah berhasil melewati trek yang sangat sulit. Tuh, deloken tontonan lur. Nanti kita masih harus berjuang kembali lagi untuk menaiki trek yang sama deg-degannya. Airnya sangat jernih, tapi bau belerang. Dua menit menuju kawah, masih pantang menyerah, masih harus merangkak-rangkak. Maaf lur, ternyata lebih dari 2 menit. Ini masih tebing-tebing melulu. Mudah-mudahan bentar lagi. Itulah kawan, akhirnya kita benar-benar mendekati kawah Candra di muka. Ada keharuan, neng yo juga keraguan untuk mendekat. Suarane lur menggelegar, asap putih belerang. Ini lur, inilah kawah Lawu. Semakin tidak tahu batasnya yang mana untuk sampai dekat dengan Lawu, dengan kawahnya. Akhirnya lur, sampai kawah. Tapi kayaknya hanya sampai sini kita berani mendekat. Ngeri lur suaranya lur. Tuh. Gumpalan asap belerang. Saatnya kita turun. Udah. Menurut info jam 12 ada asap yang beracun. Jam 2 siang. Jadi sebelum jam 2 siang kita harus turun. Oke. Meskipun cuma aliran sungai, tapi juga tetap ekstrim lur. Kilo tontonan kilo. Ngantin delosor.
Watune lunyu jarene, kena banyu, lumut. Ini ada jaring lur, diikat sini. Ini bukan untuk jaring iwak, badalai. Ini jaringnya koncoku dienggo tanda lah. Itu loh, naik sana, kembali pulang lewat jalur film action lagi, mendaki dengan tali. Temali. Eng ing eng. Mari kita mulai pendakian jalur pulang dari Kawah Chandra di muka Gunung Lawu. Ini yang dipakai tali nih disimpul double. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Double lilitan, awas double lilitan. Talinya di bawah selangkangan.